selamat hari Senin semuanya. Semangat kan? Iya dong, karena ada saya Kak Rose siap menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Natalie. Hai Bu. Halo. Natalie yang sangat terkenal dengan ibu-ibu Facebook. Dan kita mau dengar ceritanya habis melakukan operasi bariatrik ya. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai hari ini, menuai banyak perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita kembali ke Lisa Mariana, update-nya seperti apa setelah dia dilaporkan dugaan pencemaran nama baik gara-gara dia pernah mengaku punya anak gitu dari hubungannya dengan seorang politisi gitu ya. Jadi dia akhirnya hari ini sudah statusnya berubah menjadi tersangka. Sejatinya, hari ini harusnya dia dipanggil untuk memberikan keterangan dengan status barunya sebagai tersangka. Tapi kalau menurut pengacaranya kayak hari ini dia belum bisa gitu ya. Jadi hari ini pengacaranya baru akan berkirim surat untuk memberikan keterangan kenapa Lisa Mariana hari ini tidak bisa datang ke kantor polisi. Alasannya sakit. Lisa Mariana minta pemeriksaan sebagai tersangka ditunda. Kalau kita lihat dari sosial medianya, ini Lisa Mariana juga kemarin baru melakukan bariatrik ya. Kelihatannya juga terlihat lebih langsing. Dia foto lagi sama suaminya. Aku nggak tahu deh ini statusnya sebenarnya suami atau mantan suami. Iya rujuk katanya gitu. Dia ngetek si Edos ini. Ya, kita ada sih cuplikannya ketika Lisa Mariana ini mengaku dia ditalak lewat telepon sama Edos ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut. Ini talak berapa sih sebenarnya? Itu kalau talak 3 kan harusnya ada aturannya, harus masing-masing menikah lagi dulu gitu ya. Tapi bukan untuk supaya bisa rujuk lagi ya, emang niat gitu kan. Nggak jelas juga ini Lisa Natalie. Coba kita lihat komentar netizen yang berikut ya. Ya karena hasil tes DNA bukan anak RK ya, jadinya dia tersangka karena kena pencemaran nama baik. Yang berikutnya, lagian rekaman itu kamu simpan di otak. Gimana sih? Yang berikutnya, aduh, kan diam aja sebenarnya enak dapat duit daripada keluar-keluar tiba-tiba tersangka. Lanjut, udah baik-baik jaga anak sendiri malah huru-hara. Lanjut. Udah gitu aja. Kita lihat aja lah kelanjutan kasusnya seperti apa. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profil Natalie Holscher berikut ini. Ada Natalie Holscher, kita lihat ini beritanya ya, melakukan operasi bariatrik. Dan sebelumnya kamu juga mempost gitu ya komentar-komentar netizen yang itu juga yang menjadi salah satu pendorong kamu untuk melakukan operasi bariatrik. Coba kita lihat itu komentar yang diposting sama ini ya. Wah udah turun mesin nih katanya gitu. Ada yang getar tapi bukan bumi. Biduan dangdut ini mah makin gede aja tuh, kendor sekali. Awas muatannya. Ini memang sadis banget sih. Ini laki apa perempuan sih yang komen? Perempuan. Perempuan juga gitu ya. Padahal sesama perempuan nanti kalau mencapai kondisi-kondisi tertentu ya baru tahu susahnya menurunkan berat badan. Tapi memang betul salah satunya yang mendorong kamu akhirnya bariatrik tuh karena komentar yang kayak gitu. Benar, karena kan setiap aku nge-DJ itu kan aku live. Komen-komenannya tuh banyak kayak gitu terus kebanyakan. Body shaming semua gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah seberat ini komentarnya? Atau karena kamu posting aja pas lagi DJ? Iya, semenjak aku posting jadi DJ itu udah kayak badan kendor, kayak kudanil. Banyak yang ngomong kayak gitu. Selain itu apa yang mendorong kamu akhirnya memutuskan bariatrik? Karena kan setahu aku ya bariatrik tuh karena kalau memang tergolong obesitas gitu. Benar. Kamu kan nggak terlalu gimana. Benar. Tapi kata dokter ya nggak apa-apa kalau misalkan udah di titik aku hopeless. Karena kemarin itu kan sempat diet apapun itu udah sempat nge-gym tapi turunnya tuh memang susah. Gitu. Terus sempat aku juga OP lemak, sedot lemak. Sedot lemak. Nah, balik lagi. Iya, Gitu. jadi karena kan cara udah dicoba ya. Karena kurang tidur jadi pola metabolismenya juga melambat. Melambat jadi makin gemuk gitu. Iya, jadi karena kepekerjaan kamu juga kan tidurnya nggak bisa di jam yang benar. Ini makin susah ya. Tapi kalau pola makan sendiri kamu biasa aja sebenarnya. Biasa aja iya. Cuma mungkin aku minum yang kebanyakan manis-manis kayak kopi, gula gitu, es teh manis yang kayak gitu-gitu. Itu ya. Iya. Terus berarti ini boleh kalau kata dokternya. Sekarang kan udah sebulan nih. Udah turun berapa? Aku dari 65
sekarang sih udah turun 8 kilo 57 kalau nggak salah. Wow. Ya. Cepet ya dalam waktu sebulan ya? Cepet. Oke. Coba kita lihat, ini ada video ketika Natalie bersama adiknya ya. Ini berdua yang ngajak siapa yang ide? Yang ngajak sebenarnya kakaknya ya, karena maunya tersiksanya berdua gitu, ngajak temen lebih tepatnya. Jadi dua-duanya. Adik kamu udah turun berapa? Sama juga? Sama, 8 sama. 8 juga. Oh, jadi berdua, tersiksa berdua gitu ya. Kita lihat videonya berikut ini. Tia, kita akan lihat itu ikutan kayak kamu mukanya gini, jadi kayak sakit gak sih? Sakit. Hah? Sakit. Udahannya? Iya, after operasi itu masih sakit banget berasa. Masih berasa banget, dan pas udah nyampe di kamar pasien itu aku muntahnya Banyak? Oh iya, muntahnya banyak banget. Sakitnya kayak operasi sesar gitu? Kayak sakit GERD yang mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa gitu. Berapa lama tuh kayak gitu? Cuma 1 hari aja, besoknya udah biasa udah disuruh jalan kayak sesar, udah disuruh jalan, disuruh duduk, langsung pulang ke Indo. Enggak. Jadi ini kamu yang mana nih, kan bariatrik itu ada macam-macam katanya, ada yang emang dipotong, ada yang dimasukin balon, ada apa-apa. Yang dipotong berapa senti? 80%. Lambung kan ini ya? Iya. 80%. Iya. Jadi sisa 20. Lambung aku udah sisa 20%. Ada netizen juga yang salpok, bukannya salpok sama operasinya, pengen tahu ya. Dia salpok sama rumah sakit ya, kan kamu ini di Malaysia. Ya. Cuman netizen pada jadi rumah sakitnya di mana sih, kok AC-nya AC zaman dulu? Emang kenapa ya netizen tuh ada aja loh. Padahal kebanyakan di Pineng memang kayak begitu rumah sakitnya. Keadaan kamar RS-nya sama AC model lama. Coba aku lihat ya, pengen lihat AC-nya kayak apa sih lo? Yang gede gitu AC model lama. Justru itu dingin lagi. Kenapa sih netizen tuh? Iya. Terus apalagi sih komentarnya? Enggak, ini kenapa kamu milihnya di Malaysia? Dan kenapa rumah sakit itu tuh pemilihannya tuh gimana? Karena banyak temen aku juga di situ kayak Novi. Jadi aku banyak tanya-tanya juga gitu. Oke, di situ memang terkenalnya dia bariatrik. Iya, memang dokter itu terkenal bariatrik. Oke, terus jadi kamu konsultasinya gimana? Kamu ke sana dulu atau langsung konsultasi langsung tindakan? Konsultasinya by video call, ditanya tinggi sama berat badannya, terus nanti kamu bakal turun sampai batas masa ideal kamu gitu. Oh, jadi nggak turun banget? Nggak kurus sampai kurang gizi gitu. Gitu. Terus kan udah nih sebulan. Kamu sekarang konsumsinya apa? Masih cairan? Kalau 2 minggu pertama itu susu sama kayak liquid yang kayak gitu. Jus apa gitu? Jus, bubur. Nah sekarang udah bisa yang keras-keras, tapi pelan-pelan kunyahnya kayak 32 kali. Terus Gitu. berapa sendok kamu sanggupnya? 2, 3, 4 lah. 4 sendok paling banyak. Aku sampai 4 sendok. Tapi nafsu makan nggak gitu kan? Kan kadang-kadang kita tuh keinginan makan tuh adanya di sini ya. Benar. Bukan di sini. Iya, di otak ya. Gimana tuh? Kalau nafsu, kalau nyium ramen, bakso, tuh ngeliat tuh enak. Pas udah makan kayak udah kenyang. Cuman 2 sendok udah. Iya. Jadi kamu irit banget dong ya sekarang ya? Irit makanan, irit apa namanya, belanjaan dapur ya lebih tepatnya ya. Karena cuma supir sama babysitter sama Azam yang makan. Terus kamu nggak lemes atau apa gitu nggak? Enggak. Atau ada pantangannya nggak? Kata dokter nggak boleh apa? Selain makanannya ya polanya bertahap gitu. Pantangannya sih sebenarnya nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Mau makan apa aja boleh bebas. langsung olahraga? Langsung olahraga abis operasi. Besoknya dia bilang kalau kamu olahraga langsung bisa. Tapi dijamin nggak itu nggak bakalan naik lagi berat badannya? Dijamin nggak akan balik lagi. Serius? Iya. Tapi kalau misalkan udah 5 tahun ke depan itu bakal naik lagi kalau misalkan kita mau makannya yang... Jadi lambungnya bisa Iya, bisa elastis lagi. Iya, elastis lagi. Oh gitu. 5 tahun ke depan. 5 tahun dalam 5 tahun. Oke. Nih kamu juga posting nih ya, Masya Allah. Nih jadwalnya bisa langsung ke DJ kayaknya ya. Orang habis operasi bisa langsung olahraga. Ketutup lah duit bariatrik aku. Jadi ini bayar atau endorse? Bayar. Mahal. Ya segitulah. Apa nih kalau bisa dianalogikan tuh bisa beli apa? 20 per orang ya, 23.000 ringgit Malaysia per orang. Rupiahnya 90 lah. Itu baru operasinya aja atau termasuk udah semuanya? Oh semua tiket pesawat? Iya, enggak. Oh enggak, jadi tiket operasi dan sebagainya, tiket pesawat, hotel sendiri, nggak ada hotel, kita langsung administrasi, udah langsung tindakan. Iya. 1 hari 2 hari udah boleh pulang naik pesawat. Iya. Di pesawat nggak, udah seger banget. Iya. Oke, baiklah. Ini jadwal, ini langsung balik modal ya jadwalnya sampai bulan akhir tahun udah penuh. Ya Allah. Masya Allah.
Dan ini wow, ini daerahnya jauh-jauh ya. Lombok, Batam, Pontianak, Surabaya, Kamboja, Serpong deket sih. Ada Jakarta juga dan lain sebagainya. Ini ya kan kamu ya, Masya Allah, kamu kan nge-DJ dari tahun 2016. Kalau kamu bandingin 2016 waktu kamu masih single, sekarang udah punya anak, itu jadwalnya apakah sama sepadat itu juga atau sekarang lebih padat? Sama padatnya. Sama padat. Gimana sih caranya orang DJ itu bisa? Nggak tahu, aku bingung ya. Kalau nyanyi udah banyak banget singlenya. Cuma hokinya nggak tahu di DJ, bingung. Jadi masalah hoki padahal aja suara bagus-bagus aja sih sebenarnya. Jadi hokinya lebih kepada DJ ya? Atau kalau menjadi seorang DJ itu kamu apa? Harus punya ciri khasnya atau karena kamu ya udah makin orang banyak kenal makanya banyak jobnya atau apa sebetulnya dicari? Sebenarnya mungkin kayaknya dari ciri khas aku nge-DJ kali ya. Gitu. Kalau aku kan aktif banget kan orangnya sampai ke depan-depan, loncat-loncat, jungkir balik enggak. Sampai apa namanya kayak menghibur crowd kayak gitu. Jadi lebih entertaining ya. Iya, lebih entertaining. Oke, ini coba kita lihat, ini juga yang ramai banyak menuai komentar orang ketika dia tuh posting, banyak yang nyawer juga sampai ada yang bilang, "Ih, kayaknya gampang banget sih dapat duit ya." Gitu. Coba kita lihat yang berikut. Tawaran sama honornya lebih gede mana? Ya hampir-hampir lah berdekatan lah. Alhamdulillah. Nih ada komentar netizen ya yang kamu balas-balasin juga, ih gampang banget ya cari cuan, gak gampang sayang, semua ada perjuangannya. Kan yang kamu lihat cuma ke depan mata, dari kota ke kota tidur cuma 2 jam, kadang nggak tidur, lanjut lagi perform, pesawat bisa 2-4 jam, belum ditambah jalan darat lagi 4 jam, sama-sama kok kita. Katanya gitu, itu tantangannya ya. Iya benar. Karena emang tidur 2 jam, jadi kan kamu show-nya jam berapa tuh biasanya? Show-nya itu misalkan paling cepat itu jam 1. Jam 1 tuh paling cepat. Selesai jam? 90 menit. 90 menit, jadi 1,5 jam gitu ya. Jadi kadang misalkan dari kota ini, besoknya ke kota mana, jadi selesai perform itu pulang kita bersih-bersih jam 4, jam 5 subuh lah baru bisa tidur. Gitu. Terus abis itu berangkat lagi pesawat jam 10 ke kota lain karena kotanya kan jauh-jauh kan, jadi ngitung jamnya lah. Gitu. Jadi subuh baru tidur, jam 4 baru tidur. Aku nih keren sebenarnya Kak Ros. Jadi tidur itu aku bisa di darat, bisa di udara. Tidur di mana aja ya. Untung kamu gampang tidur ya. Untung. Tapi di badan tuh gak kerasa, makin usia kan kalau masih muda kan mungkin begadang tuh asik aja gitu ya. Makin lama kan kadang masih agak gemeter. Gak apa-apa. Selagi dapat cuan, kerokan gak apa-apa lah. Sakit apa yang biasanya muncul gara-gara pola hidup yang kayak gini? Masuk angin. Jadi ada koyo riders aku. Orang mah ridersnya apa nih, kamu koyo ya? Paling gede pernah nggak sih nerima di sawer yang paling besar itu bisa sampai berapa? Di daerah Sidrap. Oh, Sidrap itu yang paling besar. Yang paling besar. Itu setahun bisa berapa kali kamu dapat job di Sidrap? Oh, kalau mau lagi sih diundang lagi oke lah ya. Asal jangan rame aja. Ini berapa kali lipat dibanding biasa-biasanya dapat sawer kalau di Sidrap? Ini lebih dari gaji aku sih. Oh gitu? Itu kemarin 200 sekian lah. Wah, terus kamu jadiin apa itu biasanya kalau dapat saweran segede itu? Aku karet-karetin, taruh brankas. Atau kamu bagi-bagi tim juga atau gimana? Biasa memang gitu, kalau misalkan di setiap aku perform, itu kan dapat saweran. Jadi saweran itu aku bagiin dulu nih, jadi disisihin dulu sebagian buat DJ setelah aku, DJ residence itu, MC-nya, terus orang FOH-nya sama security-nya. Jadi bagi, karena kan mereka bekerja sama bareng kita. Oh, gitu ya. Jadi bukan buat kamu sendiri sama aja. Sama tim tentunya. Banyak orang juga kalau ketika kamu posting kamu di sawer gitu, banyak yang bagi dong gitu. Kamu sendiri kalau ada orang kayak gitu? Iya. Kalau misalkan bagi dong kan karena aku sering live. Jadi kadang suka, aku dapat saweran banyak nih berkat doa kalian guys ya. Yang bilang haram atau halal terserah kalian, selain aku gituin aja. Nih aku kasih giveaway, pas udah kasih giveaway langsung, ih kakak cantik banget ya, gini. Langsung beda. Langsung berubah 180 derajat. Tetap kecipratan juga ya netizen ya. Ini juga salah satu konten yang lucu dari Natalia adalah ketika kamu tuh ngomel-ngomel gitu sambil make up atau sambil apa gitu ya. Kita pengen tahu itu emang konten atau emang kamu kesel beneran? Sebenarnya udah di titik muak ya Kak Ros. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Jadi aslinya emang kamu baca itu emang komennya dari ibu Facebook. Iya, jadi nggak sengaja. Iya, jadi ada VT aku yang orang ambil clipper gitu, terus baca lah di Facebook. Mengerikan sekali memang ibu-ibu Facebookan. Lebih serem daripada sosial media lain pokoknya. Astagfirullahaladzim, Natalia
gitu. Makanya ngomel. Sehari-hari kamu kalau ngomel gitu juga gitu. Ya kan memparodikan ibu-ibu Facebook kan, si Natali tau gak, si Natali tuh dapetnya ini. Gitu. Emang dia begitu? Kakak kamu nih biasanya kayak gitu kalau ngomel. Oh emang gitu. Tapi banyak orang yang suka gitu dengan komentar kamu. Justru malah semakin mereka bikin aku tambah marah. Biar mereka seneng gitu. Lihat kamu aku kesel. marah tuh seneng katanya. Terus Gitu. biasanya kalau lagi ngomel konten lagi live terus ngomel gitu, gift-nya banyak. Gift-nya lumayan. Oke. Nah, kita mau nanya nih, kamu pengalaman sebagai DJ pernah sih mengalami hal-hal berikut ini ya, mendapatkan pelecehan? Kalau pelecehan sih nggak pernah ya. Nggak Body pernah. shaming yang sering dari kapan Kalau live ya? body shaming sih lebih tepatnya ke cewek sih. Karena mungkin mereka tuh bukan body shaming, kayak bukan pelecehan juga karena cewek kan. Mungkin karena saking ngefansnya, kalau udah tuh kayak wah udah mau jatuh. Oh, cewek juga yang ngefans sama kamu Iya. gitu ya? Oke. Ditawarin kencan sama pemilik tempat dan kalau nggak mau diancam nggak diundang lagi. Oh, nggak pernah. Kalau sama pemilik tempat nggak pernah. Tapi kalau misalkan sama yang Nyawer. apa sih kayak yang pengunjung sana, terus dia ngechat manajerku gitu. Halo, saya dari ini bisa kencan nggak gini-gini gitu. Oh, ada ya kayak gitu. Pernah nggak kamu saingan? Karena persaingan tuh saling menjatuhkan gitu sesama DJ nggak ya? Nggak ada yang nonton atau crowdnya kurang seru? Alhamdulillah ada yang nonton. Ada yang nonton dan seru ya. Disorakin sama penonton karena ada yang nggak suka sama kamu. Pernah nggak? Alhamdulillah jangan sampai. Jangan sampai. Kamu batalin undangan karena lagi nggak mood. Oh enggak. Selagi duit masih ada pemasukan, gas terus. Tetap mood ya. Kalau kamu selagi asam lambung belum naik, gas terus. Oke. Pulang-pulang mata zombie akan azam. Oke, yang berikutnya ada video nih ya, yang anaknya Sweet berangkat ya. sekolah, terus dia datang kiss mamanya lagi tidur karena ya capek pulangnya baru jam berapa ya, gitu ya. Kita lihat yang berikut. Bagus banget sih. Kamu kalau ngeliat kayak gitu tuh gimana sih rasanya? Sweet banget ya, karena anak aku tuh soft breaker banget kan. Soft spoken, sorry. Iya, soft Mobil, spoken sound. banget. Terus? Iya, jadi dia sweet banget kalau misalkan dia udah tahu bunda mana. Terus kata suster aku, bundanya kerja. Oh ya oke. Tapi kan kamu gini, kan kamu kerja nih, ibu yang bekerja sampai malam. Jadi kan nggak sempat mungkin nganterin anak sekolah kan, kamu sendiri udah capek banget. Lihat momen kayak gitu tuh apa sih yang dirasain? Ya kadang pengen juga nganterin sekolah, tapi sometimes memang sering nganterin sekolah kayak gitu. Terus kalau misalkan pulang kerja suruh supir ajak dong Azam gitu, jadi jemput ibunya, terus ya udah akhirnya jalan dulu ke mall gitu-gitu sih. Jadi tetap diluangkan waktunya ya. Pasti. So sweet banget, mesra banget gitu ya. Walaupun komentar netizennya macam-macam juga ya, bunyinya ada yang gini, apa sih? Ya ampun, ibunya masih tidur. Bukannya nganterin anak sekolah gitu ya kan? Ya, udah. Azam kayaknya pengen maminya antar dia ke sekolah deh. Coba nanti luangin waktu buat antar Azam sekolah. Seneng banget pasti. Udah ya kan? Udah. Bisa. Yang berikutnya, enak bener gak urus anak pergi sekolah lah kita. Mama bangun duluan daripada mama anak. Facebook nih. ini mama Facebook nih kayak gini-gini nih. Yang berikutnya ada lagi, definisi anak tahu maminya lelah, nggak rewel mau berangkat. Sehat selalu Azam and Mami Natali. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Nggak ada ya itu. Nah kalau ini anak milenial sama Gen Z yang bisa velocity. Tahu lah ya gitu ya, anak zaman sekarang kita ibu-ibu juga kerja. Sekarang kita mau nanya nih, kamu sebagai ibu tunggal juga dan yang kerja, tingkat stres kamu, ya kamu ukur deh tingkat stres kamu ketika menghadapi kondisi berikut ini tuh berapa? Ya oke. Ya 1 tuh biasa aja, 10 tuh stres banget ya. Di komen julid sama ibu-ibu Facebook tingkat stresnya berapa? 1. Pekerjaan berkurang karena berita nggak enak tentang kamu? 10. Nggak bisa sering bareng anak karena sibuk banget kerja? 7 lah. 7 ya. Saat komunikasi lagi kurang nyambung sama ayahnya anak-anak saat diskusi soal anak? 7 lah. 7 aja. Jadi kalau lagi masalah pekerjaan itu ya, bapaknya kerja, ibunya kerja gitu ya. Udah mikirin kayak gitu aja. Oke, ini kita berikutnya ada ibu tunggal juga ya, single parent juga nih yang mau kita wawancara. Ada Inara Rusli, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Inara. Udah lama nggak
ketemu sama Inara. Dia sibuk pergi aja jalan-jalan. Kita dudukin langsung di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Inara? Kamu sekalian berangkat umroh pas jalan-jalan ke Mesir kemarin, itu memang ada agenda memanjatkan doa supaya diyakinkan dengan cowok yang lagi deket sama kamu sekarang. Fitnah atau fakta? Ya Allah. Dari ketawanya sih kayaknya fakta ya. Fakta. Oh iya? Fakta. Yang mana lagi ini, Bu? Yang mana lagi ya? Ya maksudnya ya kan kita nggak pernah tahu ya, maksud jodoh kita siapa. Jadi siapapun yang mendekat ya pasti kan kita istiqoroh kan. Betul. Istiqoroh, dan ya akan lebih mustajab lagi kalau misalkan kita istiqorohnya nih bisa di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, kan tuh Masya Allah ya, rumahnya Allah. Jadi ya berharap yang terbaik aja. Ini memang kamu niatkan umrohnya begitu atau kebetulan memang ada rencana perjalanan umroh jadi sekalian memanjatkan doa juga? Sekalian. Oh sekalian. Oke, baiklah, lanjut. Nggak ada video, ada VT-nya ya, VT-nya. VT-nya nggak ada. Aku mau tanya itu yang videoin siapa? Oke. Ada komentar netizennya emang? Nggak ada juga. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Inara? Foto-foto kamu di Mesir itu emang kamu edit-edit pakai aplikasi edit supaya makin cantik. Fitnah atau fakta? Boleh tanya Aspri aku apakah aku edit? Coba lihat videonya berikut ini. Asli. Coba kita lihat. Oh, ini foto-fotonya ya. Cantik banget sih. Coba kita lihat komentar netizen. Ibu-ibu Facebook nggak ya? AI Gemini aja minder lihatnya. Oh, ini pujian, ini pujian ya, Masya Allah. Yang berikutnya, ini editan Gemini bukan Kak? Masya Allah kayak editan Gemini. Berikutnya ada lagi kayak AI saking perfectnya Kak Inara. Lanjut berikutnya. Aku juga foto begitu Kak, sama tapi bedanya aku lewat AI. Jadi nggak harus pergi langsung ke sana ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Inara? Kamu kembali melanjutkan kuliah setelah sebelumnya itu tertunda karena sibuk. Tapi ternyata sekarang pun sama sibuknya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi kamu lanjutin kuliah emang? Lanjutin kuliah karena emang pengen belajar, mengisi waktu juga. Karena kan kalau perempuan nggak disibukkan dengan ilmu, pasti disibukkan dengan perasaannya dan praduga-praduganya. Betul apa betul? Kemudian juga karena aku seorang ibu, jadi anak-anak juga butuh ilmu yang lebih lagi, ibu yang lebih bijak lagi. Jadi untuk menjadi lebih bijak lagi kan aku butuh untuk menambah ilmu aku supaya bisa ya membimbing anak-anak. Iya, dan belajar itu kan nggak ada waktunya ya, bisa sampai kita nanti sampai ke liang lahat ya kan, proses belajar itu kan nggak berhenti. Terus juga karena memang aku merasa aku bertanggung jawab atas diri aku aja sih. Kayak karena yang dulu itu aku pernah sempat kuliah kan, cuman terhenti karena aku harus ngurusin orang sakit. Orang sakit dan yang namanya siapa ini? Dan sibuk nikah juga, persiapan nikah. Jadi ya udah, daripada terbengkalai semua, akhirnya aku lanjutkan sekarang ya. Iya. Oke. Ini alhamdulillah tugas-tugas kuliah, tugas rumah selesai. Lanjut pikirin dan nyusun kurikulum belajar buat Ali Along yang Masya Allah diberi kelebihan yang spesial dari Allah, dan mikirin anak-anakku yang ini nih biar ada tempat buat jualan offline. Ya, gitu ya. Iya. Ya. Jadi gimana kamu bagi tugas ya? Kamu kan ngurusin bisnis juga, kuliah juga. Belajar untuk delegasi ke orang-orang yang aku percaya sih. Jadi bagi-bagi tugas ya, manajemen ya. Iya. Sesuai dengan kuliahnya ya. Betul. Bisnis manajemen. Harus bisa manajemen. Inara, fitnah atau fakta? Sehabis kamu keluar dari yayasan ngajiku yang lama itu, kamu bikin yayasan ngaji sendiri supaya kamu bisa buktiin ke yayasan sebelumnya. Karena, nah, yang ini bisa lebih maju lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Karena sebenarnya aku dari dulu aku pengen punya komunitas sosial sendiri yang isinya nggak hanya kajian rutin aja, tapi juga bisa bermanfaat, bisa berdampak lebih luas lagi buat masyarakat. Jadi menurut aku sebagai public figure kita punya tanggung jawab sosial juga sih untuk bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat luas. Makanya komunitas yang sekarang ini teman searah, insya Allah bisa mengakomodir cita-cita aku itu. Kamu itu. Jadi ya ini memang cita-cita kamu dari jadi lama bukan ya. untuk membandingkan dengan komunitas sebelumnya. Nggak ada ya. Oke. Inara, fitnah atau fakta? Sampai sekarang masih banyak netizen yang suka lapor ke kamu soal bapaknya anak-anak, mulai dari kalau ada yang lihat sama siapa. Bingung, saya juga kan sih bukan emaknya ya. Terus kamu kalau ada yang lapor gitu kamu apain? Ya nggak diapa-apain, ya biarin aja, ntar juga capein diri. Oh, terima kasih ya atas laporannya. Jadi ada CCTV-nya.
bergabung bersama ibu-ibu lainnya. Jadi ke ibu-ibu ya berarti ya. Kita mau menanya pendapat mereka. Ada pertanyaan dari netizen, apa pendapat kalian? Kita lihat pertanyaan pertama. Mau curhat, aku tuh bingung ya, mau fight ngurus ke ranah hukum karena mantan suami yang nggak bertanggung jawab ke anak, atau pasrah aja menafkahi anak-anakku seorang diri setelah bercerai. Menurut kalian baiknya gimana ya? Di fight secara hukum gitu, atau ya udahlah pasrah aja, usaha sendiri? Kalau saran kalian gimana? Kalau netizen sih kayaknya udah tahu ya jawaban aku bakal apa. Sampai dihujat se-Indonesia juga aku nggak peduli sih. Kayak kamu pernah fight gitu ya? Ya, aku pernah fight sih. Kalau aku pasti pilihannya fight. Kamu pilihannya fight? Karena yang aku perjuangkan di sini anak-anak. Karena mereka masih kecil, nggak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Jadi ya kita sebagai ibu yang harus berjuang untuk mereka. Kalau Natali, kalau saran kamu? Kalau yang nggak bertanggung jawabnya berlebihan ya mending fight sendiri aja, selagi ibunya masih bisa bekerja ya bekerjalah buat anaknya gitu. Buat anaknya ya. Jadi memang bisa pilihannya macam-macam sih, beda-beda. Tergantung kuatnya seberapa, karena kalau dari sisi hukum itu juga harus ada effort lagi, ada waktu dan lain sebagainya. Perasaan juga. Dan kita kan harus ngelihat kemampuan si bapaknya anak-anak juga kan. Kalau dia mampunya di angka 10 terus kita mintanya 70 ya kan keterlaluan juga. Yang berikutnya pertanyaan selanjutnya, coba kita baca. Kalian pernah nggak sih merasa banyak teman atau orang sekitar yang menjauh karena stigma negatif janda dan takut suaminya digodain? Semuanya berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rutino Secret. Apa tadi ya, pernah nggak sih ngerasa banyak teman yang menjauh atau stigma janda ini cukup mengganggu lah gitu? Ada yang komen-komen nggak enak karena status kalian? Bukan nggak enak sih, cuman aku justru malah terganggu kalau ada orang komen kayak apa sih, kayak ngerayu-rayu gitu kayak. Iya kan, catcalling tapi via komen. Aku nggak suka sih. Nggak suka. Nggak suka aja. Oke, jadi kayak merendahkan. Kalau kamu Natali? Kalau aku sih dijauhin sih enggak ya. Paling kalau misalkan lagi nge-DJ gitu kan. Terus yang kayak cowok kan kelihatan tuh ada laki bini terus lagi ngeliatin, dicubit. Ngapain ngeliatin, ngapain? Tapi kayaknya itu mah kalau suaminya ngeliatin semua cewek deh, nggak pasti dicubit sama cewek. Gitu aja sih. Itu aja ya. Oke, yang berikut ada lagi. Kak, aku OTW bercerai. Tips dong gimana caranya supaya jadi janda dulu. Ya Allah. Ada tipsnya? Aku ada. Apa? Tapi jangan ngomong OTW dong. Jadi kesannya kita yang suruh lo cerai, jangan. Iya bener. Kalau tips biar jadi glow up, ya bahagiain diri sendiri, cari uang sebanyak-banyaknya biar lo bisa glow up. Iya, betul. Cari duit sebanyak-banyak. Betul. Kalau Kak Ros gimana? Bagaimana kalau menurut Kak Ros? Gimana? Tapi kan maksudnya gini, kenapa sih berpisah? Itu karena banyak masalah kan. Tapi gitu kita keluar dari masalah itu, biasanya otomatis kita akan glow up sih. Soalnya training. Karena iya kan kita berseteru itu kan ngabisin energi, atau berprasangka buruk itu kan di hati jadi jelek kelihatannya. Mending membuat bahagia diri sendiri. Jadi sebenarnya mau dalam pernikahan ataupun tidak dalam pernikahan, selama kita itu bisa apa ya istilahnya positif thinking ya, selalu mencari solusi, terus habis gitu berusaha mencari ketenangannya di mana, gitu, menyelesaikan setiap masalah itu, cari solusinya, itu otomatis hidup kita tenang. Sama tuh akan lebih glow up. Emotional management kita juga mesti diatur. Tapi itu kan aku teorinya jago ya, prakteknya belum tentu. Oke. Ya berikutnya, ini aja nih. Ini aja nih, ada nilai aku kesiapan untuk menikah lagi ya. 1 sampai 10. 10 kamu udah siap dalam hal ini. 1 itu aduh belum sama sekali ya. Apakah kalian sudah siap berkomitmen? 1 sampai 10 seberapa siap kalian untuk berkomitmen lagi? Boleh nggak tunjukin ke sini dulu? Natali, aku kalau untuk saat ini ya, saat ini. Kalau untuk saat ini kayaknya 4. Oh, belum siap nih. Belum. Untuk komitmen itu kan berarti ya udah siap dengan segala risiko, konsekuensi gitu. Inara? Insya Allah sih yang nggak mau jumawa juga 10. 8 lah. Insya Allah sih ya 9. Oh 9.
Siap atau nggak siap? Seberapa siap kalian menerima pasangan yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi? Aku sih -1 ya. Aku juga lagi Kak. Iya, aku -1 lagi. -1 atau kamu berapa Inara? Berapa ya? 6 lah, 6. Jadi kamu sudah siap mengelola ekspektasi berarti dia ya. Karena kita akan selalu dikasih surprise dalam hidup. Oh iya ya. Seberapa siap kalian untuk menghadapi seandainya nanti pasangan itu udah ada anak dari pernikahan sebelumnya? Seberapa siap kalian ya beradaptasi dengan kondisi itu? Ketemu pertanyaan ini Natali. Ini kan masalah siap ya, masalah siap nggak siap ya kan? Inara? Kamu berapa? Berapa ya? 9 sih. Oh 9, udah siap banget nih Inara. Karena aku mau diterima sebagaimana aku mau diterima orang. Oh, oke. Aku mau menerima orang. Ini kan masalahnya pertanyaannya adalah ini kesiapan menikah lagi. Karena menikah lagi komitmen artinya kan siap dengan segala kondisi gitu ya. Seberapa siap kalian menghadapi sifat posesif pasangan kalau ternyata pasangan posesif? Aku 7. Inara? 9 karena aku posesif juga. Iya, aku suka banget diposesifin. Kamu megangin aku megangin kamu. Seberapa siap kalian dalam hal mengatur emosi? 8 lah. 8. Inara? Insya Allah lah, bismillah 8. 8 juga ya. Ini nilainya bagus-bagus banget ini semua ya. Oke, seberapa siap kalian nilai aku? Kenceng amat nilai akunya, si aku juga. Yang mana? Oh, menghadapi dan berkomunikasi dengan mantannya si pasangan. Seandainya pasangan itu punya mantan. Untuk soal anak dari pernikahan sebelumnya. Tergantung sih, kalau emang kita bisa komunikasi sehat, kita bisa diskusi yang sehat, gimana caranya untuk bisa cari solusi sama-sama, ya boleh aja, ayo aja. Jadi yang ini pasangan ini 8 lah. Jadi yang ini udah jadi gimana? Ngomongin apa sih? Soalnya kayak siap banget ya, Iya siap banget loh. Ada temennya nggak? Kalau kamu siap nggak seandainya misalnya punya pasangan tapi pasangan itu punya mantan gitu? Siap banget. Siap banget. Karena udah pernah. Siap banget. Siap banget. Apa yang mau kamu tanya ke Inara? Jadi yang mana sih? Soalnya nilainya bagus-bagus dari tadi. Iya, kok kamu bisa siap banget gitu sih Yang Inara? mana sisikin nggak? Lemes. Oke, yang berikut seberapa siap kalian ya dalam hal kepatuhan kepada pasangan? Aku minus juga kali. Oh dia mah 9, kamu? Aku 7 lah, 7. Kalau misalnya nanti pasangan kamu yang baru bilang gitu, Natali stop kerja. Oh nggak bisa. Oh, makanya masih 7 ya. Ada spare 3 di situ. Aku juga nggak bisa sih kalau langsung berhenti gitu, nggak bisa. Nggak bisa langsung. Dia harus support. Harus support. Oh jadi syaratnya adalah begitu ya. Tahu bahwa kalian sudah punya karir. Itu salah satunya. Minimal kasih usaha gitu ya. Udah nih, kamu kerjain usaha Yang ini penting kamu gitu. punya Yang penting duit. kerja. Oke, siap nggak siap kalau menghadapi pasangan yang ternyata pasangan itu pelit? Kayaknya nggak siap sih. Karena aku anak 1 ya kan. Enggak deh. Nggak siap ya. Soalnya yang kemarin aja dia masuk yang saweran gitu. Maksudnya kok dapetnya yang gini banget jadi pusing ya. Oh iya. Kayak mendingan single aja. Inara, terima kasih sudah hadir. Natali, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rutin Gosip.